Kenapa dia dimaksud iblis? Kenapa dikatakan iblis? Karena dialah kelak yang akan mengkhianati Yesus untuk Yesus dibunuh. Berarti upaya-upaya pembunuhan terhadap Yesus itu adalah upaya setan. Setanlah yang menginginkan kemudian pembunuhan terhadap Yesus, dan Kristen menginginkan upaya iblis itu berhasil supaya Kristen bisa mendapatkan penebusan dosa dan Kristen bisa mendapatkan Tuhan bernama Yesus Sang Bintang Timur. Itu fakta berdasarkan Bible. Silakan Anda bantah Bible, tulisan-tulisan yang ada dalam Bible, saudara. Silakan. Saya izin turun dulu, saya mau tidur. Bentar dulu, terhati dulu lah, sekitar 10 menit sampai 10 jam. Oh baik, sudah jam 2.10 menit ya pagi. Jemaah ini kan Islam palsu. Jam 3 ini bukan sebenarnya. Islam si jemaah ini Kristen. Baik, saya tanggapi soal sunat dulu ya, Bang Zuma ya. Sunat. Ya, soal sunat dulu. Tadi kamu panjang lebar, saya angkat soal sunat dulu. Kok bisa larinya ke sunat? Iya, karena kan kamu sebut jadi sunat toh. Hah? Kamu kan Ada. tidak sempat ngomong soal sunat. Oh, ya, silakan. Karena kalian tidak mengikuti ajaran Abraham, kalian membenci ajaran Abraham. Silakan. Baik, sekarang tunjukkan saya dulu daripada data Islam menyatakan Al-Quran dan yang dari ke hadis ya, cuma Al-Quran ya. Ya, Ada menunjukkan tertulis tentang sunat. oke. Terus? Jangan lari ke hadis, cuma lari ke Al-Quran. Tunjukkan data membuktikan ayat tertulis dipaparkan Islam itu ada mengangkat soal sunat, dan kapan Muhammad disunat. Ada ayatnya enggak? Oke, baik. Yang pertama yang harus kamu ketahui bahwasanya orang Arab itu semuanya disunat. Bukan orang Arab sunat. Anda bertanya, dengarkan jawabannya dong. Orang Arab itu keturunan Abraham, orang Yahudi itu keturunan Abraham. Mereka punya tradisi keyakinan dari nenek moyang mereka. Mereka lahir disunat. Jadi tidak mungkin kemudian wahai Nabi Muhammad bersunatlah, nggak mungkin. Karena Nabi Muhammad itu lahir sebagai orang Arab keturunan Abraham. Makanya orang-orang yang masuk mu'alaf mengikuti Rasulullah tidak ada diceritakan maka disunatlah Abu Bakar, maka disunatlah Utsman. Kenapa? Karena mereka meskipun mereka belum Islam, masih jahiliyah, tapi secara tradisi Yahudi dan juga Islam itu dan juga Arab itu bersunat dari kecil. Mana ayatnya? Dalilnya. Dalil apa? Sunat itu di Al-Quran mana? Sudah saya katakan orang Arab itu nggak ada ayatnya. Orang Arab itu semuanya bersunat. Kok minta ayat pula? Mana ayatnya Nabi Musa bersunat? Mana ayatnya Nabi Musa bersunat? Ada? Nggak ada kan? Mana Daud bersunat? Ada dalilnya? Nggak ada kan? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat dukung semua ya, sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Makanya kalau saya minta mana pengakuan Yesus, aku bersunat, ada. Saya kayak kamu dulu, jawab dulu dong. Saya sudah menjawab. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Mana dalilnya? Bukan cuma Quran. Kami wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang lurus. Apa ajaran Ibrahim? Sunnat. Mana ayatnya? Ini saya sudah bacakan. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Mana ayatnya? Tunjuk. Kupingmu itu budak. Udah dijawab. Budak. Kupingmu budak. Tunjuk ayatnya mana? Sudah ku baca. Summa auhayna
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشرقين. Jelas ayatnya. Nah, sekarang mana ayatnya Yesus sunat? Ada. Aku disunat. Mana dalilnya? Nggak ada. Ada dalilnya. Mana dalilnya? Memangnya keturunan Ismail pernah sunat sejak Ismail keturunannya langsung pernah nggak sunat? Seluruh keturunan Abraham itu sunat, baik dari Nabi Ismail maupun dari Nabi Ishak, semuanya sunat. Hanya kalian aja nggak sunat. Kenapa? Karena kalian pengikut Yesus palsu. Paham? Dalilnya nggak keturunan siapa Ismail sunat? Loh, apa sih ini orang? Udah dibahas. Iya, silakan. Ini nih keturunan keturunan Ismail Kenapa sih atau orang orang-orang bodoh-bodoh semua Arab begini ini, naik? Saya bacakan orang-orang lagi. Arab itu belum pernah sunat sebelum Ya udah dibacain, tunggu diam. Kata siapa? Kata siapa orang-orang Arab itu nggak bersunat? Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a iz hadara Ya'qub al-maut iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Mereka ini adalah orang-orang yang berserah diri terhadap perintah Allah. Yang diperintahkan Allah kepada mereka sunat, mereka sunat. Diperintahkan Allah jangan makan babi, mereka tidak makan babi. Diperintahkan kepada mereka untuk sholat, mereka sholat. Kalian ajanya ini yang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Dari mana ajaran itu? Dari Yesus palsu yang datang mengaku sebagai bintang Lucifer Lucifer. siapa yang ketemu Lucifer di goa itu kan Muhammad. Oh, tidak ada Lucifer kemudian datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lucifer mustahil kemudian mengajarkan Al-Quran. Lucifer mustahil kemudian mengajarkan manusia menyembah kepada Allah. Tetapi Lucifer mengajarkan menyembah kepada mantan mayat, itu betul. Lucifer mengajarkan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Tuhan, itu betul. Lucifer menghalalkan apa yang diharamkan oleh Tuhan, itu betul. Lucifer membimbing, mengajak orang menulis sebuah buku, 13 buku, 1 buku, 2 buku untuk menyesatkan manusia, itu betul. Lucifer mengatakan manusia setara dengan Tuhan, itu betul. Lucifer mengajarkan Tuhan datang, merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi manusia dan mati dibunuh oleh manusia, itu betul. Hanya Lucifer yang mengajarkan pencipta alam semesta mati dipantai oleh ciptaannya sendiri. Sampai sini paham? Tolong baca 2 Korintus 11 ayat 14. Dibilang situ tolong bisa berikan saya 15 detik tanpa diganggu, boleh nggak? Silakan. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 ayat 14. Oke, silakan. 15 detik ya. Oke. Hal Ya. ini tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, Pintar. ayat ini tergenapi ketika malaikat Jibril atau Lucifer nyamperin Muhammad untuk menolak kematian dan penyaliban Yesus. Nah, itu dia. Mari kita buktikan. Di dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel dan kepada angkatan jahat dalam Matius 12 nomor 38, apa yang dikatakan? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan dan anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga bangkit. Siapa yang mengimani Yesus bangkit pada hari ketiga? Kristen atau Islam? Ajaran
Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad apa mengajarkan itu? Tidak. Tidak. Sedangkan angkatan jahat mengajarkan ada orang bangkit pada hari ketiga, sebab dia hanya 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Berarti hari ketiga wajib hukumnya dia terangkat dari kubur. Lah itu siapa yang imanin? Kristen. Berarti Kristen ini angkatan baik atau angkatan jahat? Jahat. Angkatan jahat. Kok gitu aja nggak bisa mikir, toh? Kalau dalam ajaran agama Islam itu jauh. Malaikat Jibril yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dengan sangat jelas di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 160 69. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Wa in min ahlal kitab illa la yu'minanna bihi qabla al-maut. Apa itu? Beriman semua kepada Nabi Isa alaihi salam. Kenapa mereka beriman? Karena mereka selama ini menolak ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa kehadiratnya. Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Bahkan Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan kami hukum, Allah mengatakan, dan kami hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Nabi Isa dibunuh, Yesus dibunuh, Allah hukum. Pasti Allah hukum. Apa hukuman Allah kepada mereka? Allah membutakan hatinya. Allah membuat kupingnya tuli, membuat hatinya buta. Meskipun mereka melihat, mendengar, tapi mereka tidak akan sampai kepada poin kebenaran sebelum mereka melepaskan kodrat kekufuran yang ada dalam hati mereka. Ini Al-Quran mengatakan itu. Coba Nabi Isa mengatakan, astagfirullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuh. Berarti kalau dikatakan mereka tidak membunuh, berarti tidak ada hari ketiga, tidak ada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Tapi wajib hukumnya ada orang yang masuk ke dalam perut bumi. Kenapa? Karena ada angkatan jahat yang minta tanda itu. Tidak mungkin Nabi Allah, Rasul Allah yang menjadi tanda terhadap angkatan jahat. Tidak mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa alias Yesus asli, kemudian membiarkan orang-orang terlunta-lunta dengan konsep pemahaman mereka dikarenakan makar yang mereka buat sendiri. Apa itu? Angkatan jahat dibalaskan tipu dayanya oleh Allah dengan menjadikan anak manusia sebagai pengganti Nabi Isa keluar dari kubur pada hari ketiga, dan itu dijual oleh Lucifer kepada barat sehingga mereka menyembah manusia yang mati tergantung secara terkutuk di atas tiang salib. Sudah, silakan. Baik. Anda bantah dengan dalil, silakan. Tadi kamu bilang Rasulullah Nabi Muhammad dipenuhi Roh Kudus ya? Ya, betul. Mana dalilnya? Oke. Al-Quranul Karim menerangkan dalam surah An-Nahl. Ya, tunjuk dulu ayatnya. Jangan ngomong Al-Qurannya, bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kamera. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yuzabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Ini dalil. Ini dalil. Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Tuhan dengan membawa kebenaran untuk meneguhkan kalbu, hati orang yang beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar baik serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Jelas. Roh Kudus itu suci atau tidak? Roh Kudus namanya saja suci. Ruah Kudus artinya suci atau tidak? suci. Kalau suci, kenapa dia menggauli segala macam? Apa yang digauli?
Kan menurut daripada Mana dia pernah menggauli? Dia menggauli istrinya, apa yang salah? juga menantunya juga. Siapa menantunya? Tidak ada menantunya, dia nikah hingga ada. Itu adalah anak angkatnya yang punya bini untuk memutuskan perkara anak angkat pada zaman itu. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi istri atau janda dari anak angkatnya. Gak ada dia menantu, gak ada menantuan. Sekarang kamu punya anak angkatmu punya istri. Apakah istrinya itu menantumu? Hah? Menantumu gitu? Gak ada itu cerita. Masa anak angkatmu punya istri, anak istrinya juga menantumu? Jadi anaknya cucumu juga gitu? Enggak, itu hanya mulutmu aja yang berkata. Tapi secara nasab, kamu tidak ada keturunan atau silsilah kepada dia. Tidak ada genmu turun ke dia. Jadi dia bukan menantu. Jangan memfitnah. Dan itu kalau anda membawa kabar 1400 tahun silam, orang Arab sudah membenci beliau. Orang Arab sudah memusuhi beliau. Tapi apa faktanya? Sampai hari ini belum ada manusia di atas muka bumi ini yang dicintai sampai 1000 tahun, 1400 tahun. Mereka masih mencintai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus datang 33 tahun, hanya 11 pengikutnya dimusuhin, dihabis-habisan. Kalau Yesus yang palsu, miliaran pengikutnya. Yang bintang timur itu, yang punya tato itu, wah jangan dibilang, pengikutnya banyak. Pemakan babi, mereka tidak bersunat, dan mereka kemudian sembahyang hari Minggu menyembah dewa-dewa. Itu pengikutnya Yesus palsu banyak. Tapi yang asli pengikutnya nehi merica ketumar jahe caput nih. Dari ayat sunat aja di Al-Quran itu enggak tunjuk masih mau sunat. Oke ya. Jadi umatnya Nabi Muhammad bersunat, umatnya Yesus bersunat. Hanya umatnya Lucifer yang tidak bersunat. Dari sini sadar ndak ente? Umatnya Nabi Muhammad tidak makan babi, umatnya Yesus tidak makan babi, umatnya Lucifer makan babi. Sadar ndak ente? Mana ayatnya umat Lucifer makan babi? Mana ayat? Lah kalian makan babi? Tunjuk ayatnya dulu. Oke, saya tunjukkan kepada kamu ya. Di dalam kitabmu dikatakan segala sesuatu halal bagiku. Bukan, yang kau bilang tidak makan babi Lucifer. Tunjuk ayatnya bulat-bulat. Oke, kutunjukkan bagimu. Di dalam satu, sabar dulu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6:12. Ini yang membisikkan Paulus ini siapa? Bintang Timur. Dia mengatakan dalam Galatia 1. Galatia 1 apa dikatakan? Tukang ngawur cuma kamu. Ya, ini kok 1 Korintus 6:12. Masa ngawur? Kamu bilang Paulus itu bukan rasul, Paulus itu bukan rasulnya Bintang Timur, yes, Paulus itu. Nah, makanya itu. Jadi buat apa kalau kamu bilang rasul Bintang Timur, kamu ambil ayatnya, ibu kau buat dalil. Kan Anda minta, mana dalilnya bahwa dihalalkan makan babi. Kutunjukkan samamu 1 Korintus 6 nomor 12. Segala sesuatu halal bagiku. Maksudnya andai saja mobil truk itu bisa kalian makan. Andai bisa aspal itu digulung kayak roti gulung, kalian makan. Andai kapal selam itu bisa direbus, dikasih kecap, dikasih bumbu, dikasih garam, kalian juga makan. Kau bilang Paulus umatnya. Andaikan tiang listrik itu bisa dijadikan sate, Anda makan juga. Sama juga Anda percaya Lucifer. Andaikan saja mobil truk atau tank itu bisa ditumis, kalian makan juga. Ini dalil. Segala sesuatu halal bagiku. Dalil ada dalil. Jangan Anda mengatakan saya fitnah. Itu dalil. Nggak boleh Anda menolak dalil. Iya, saya jawab. Oke, silakan. Paulus itu percaya kepada Bintang Timur. Kau bilang. Pasti. Sekarang kenapa kau guna dalilnya untuk bergumulmu? Berarti kau pengikut Lucifer. Bukan begitu. Caranya untuk membuktikan bahwa seketika Anda datang kepada toko saya belanja uang palsu, Bung, maka untuk membuktikan kepalsuan uangmu yang saya pakai untuk membuktikan itu. Masa uangnya tetangga saya?
Lantas yang saya tuduh kamu, Bapak ini datang membawa uang palsu. Mana buktinya? Ini uang palsu di tetangga saya ada. Tidak kayak gitu. Kamu datang di toko saya belanja pakai duit. Untuk membuktikan bahwa kamu menipu menggunakan uang palsu. Uang yang kau bawa ini yang kubuktikan samamu. Maka kita ambil alat untuk kemudian membuktikan bahwa ini adalah palsu. Jadi Makanya ku bawa dalilmu. Dalilmu yang ku bawa. Ayatnya. Dalilmu yang saya bawa bahwa yang menghalalkan babi. Bahwa yang menghalalkan babi. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus menghalalkan babi. Kamu percaya palsu, nggak apa-apalah itu memang Mana kemudian buktinya Yesus menghalalkan babi? Yang palsu ya, ternyata kasihan deh lo. Dia framing lagi dia. Bagaimana ceritanya? Kalau ditanya itu dijawab. Iya, Bang Handi. kamu kan bilang tadi Paulus itu pengikutnya Lucifer. Bang Handi gini, Bang Handi. Iya. Ada seorang pengedar uang palsu ditangkap oleh polisi. Kenapa kau tangkap saya? Karena kamu pengedar uang palsu. Apakah Pak polisi percaya ini uang palsu? Ya, saya percaya. Berarti Bapak juga pengedar. Wah. Ada saja pola pikirnya. Ini kalau pelampung sudah nggak ada lagi, sudah tak ada lagi bahan untuk melawan, asal-asal ngomong aja. Kamu datang membawa dalil, mana buktikan kepada saya kalau Lucifer menghalalkan babi. Kutunjukkan 1 Korintus 6 nomor 12. Habis itu kau mengatakan apa? Berarti kau percaya. Nenek Lucifer, mana bisa kayak begitu? Kamu baca dalilnya, berarti kamu percaya. Loh, lucu orang ini. Lucu orang ini. Jadi kalau kamu baca Al-Quran berarti kamu percaya Al-Quran? Malasa. Orang sakit itu. Malasa. Habisin waktunya banyak aja, suruh puter-puterin. Ya, saya sambil tidur ini Bang Andi. Mata saya sudah terpejam. Yang namanya BAP itu, santai lo ya. Yang namanya BAP itu, data itulah yang kita kupas. Bukan berarti percaya dan enggaknya. Kan itu. Ini bukan masalah percaya nggak percaya. Data yang ada di Biblemu itu tertulis begitu ya. Mau diapa lagi gitu loh. Ada aja lupa deh. Semua umat muslim menurut Bang Zuma babi itu haram, benar kan? Iya. Jadi maksudnya Bang Zuma itu mulai dari hari ini tinggalkan TikTok karena TikTok itu dibuat oleh pemakan babi. Emang TikTok dimakan? Lucu ente itu. Haramkan kalian mengharamkan PUBG. Kenapa tidak haramkan juga TikTok? Begini saudara, kalau seseorang itu mengharamkan makan babi, babinya tok. Bedakan antara TikTok dengan babi. Kan yang diharamkan itu babi. Apakah Anda merasa babi? Jangan picik kali dalam berpikir, dalam bernarasi itu. Kehidupan ini harus seimbang. Makanya Allah itu maha bijaksana. Tuhan yang kami sembah itu maha bijaksana. Makanya kehidupan di atas muka bumi itu seimbang. Dia punya ekosistem sendiri. Dalam kehidupan kita, dalam habitat kita sebagai manusia, kita saling membutuhkan satu sama yang lain. Kristen membutuhkan Islam, Islam membutuhkan Kristen. Berbeda dengan akidah. Dalam ranah akidah, zona akidah, untuk menguji akidah kita itu benar, maka kita pelajari semua apa yang ada terkait dengan pewahyuan dan akal. Kalau Anda mengatakan kemudian jangan menggunakan TikTok karena TikTok itu adalah buatan orang pemakan babi, maka saya mengatakan jangan kau hidup di bumi, karena bumi itu adalah bumi yang diciptakan oleh Tuhan yang melarang makan babi. Kau mau kemana? Kau mau pindah kemana sekarang? Planet Mars. Mana buktinya? Imamat 11 nomor 7. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Siapa yang mengatakan itu? Elohim. Alam ini diciptakan oleh Elohim kan? Nah, sekarang kalau begitu alasannya kau pindah dari bumi ini. Kau mau kemana? Kau juga pindah karena itu babi itu dibuat oleh penciptanya. Tuhan itu kan yang buat babi.
Tuhan mengatakan jangan makan babi, kami nggak makan babi. Tuhan mengatakan jangan makan babi, kamu makan babi. Berarti kamu yang harus pergi dari sini. Pergi sana, pergi. Sendalmu ketinggalan. Itu alam itu kurang kerjaan. Kenapa? Buat apa menciptakan? Kenapa? Kenapa Anda mengatakan Allah kurang kerjaan? Kenapa? Karena dia harus jadi bayi gitu. Karena dia capek-capek buat babi terus hanya untuk membuat hukum untuk jangan memakan babi, nggak masuk akal. Jadi kamu tidak percaya imamat 11 nomor 7? Ya itu buat umat Israel yang sedang lewat Laut Merah itu. Tapi nempel di kitab lo Celuk. Ya itu Tuhan. Kau tanya Tuhannya Israel. Tuhannya Israel, kenapa kau bikin hukum kayak begitu? Sementara babi itu mirip dirimu. Nah gitu, bilang tanya. Kau itu, kenapa kau tidak makan lintah? Kenapa kau tidak makan lintah? Kenapa kau tidak makan kecoa? Kenapa enggak makan? Makan aja tuh kecoa, makan itu nyamuk. Makan semut. Makan bekicot semuanya kau makan. Kenapa kau enggak makan? Kenapa kau enggak makan orang, mamakmu? Itu bisa dimasak, itu direbus. Percuma Tuhanmu menciptakan mamakmu yang enak dagingnya kalau kau enggak makan. Masak itu mamakmu, potong-potong dia. Ngawur aja kau ngomong. Tuhan punya aturan. Tidak boleh kita bantah aturan Tuhan itu. Kalau Tuhan sudah memutuskan, kamu wahai sedot WC, sejak kamu lahir sampai kau mati, kuciptakan kau dengan 2 kaki, tapi kau berjalan cukup dengan 1 kaki. Mampus. Kalau Tuhan menginginkan begitu, kau siapa mau ngatur-ngatur Tuhan? Siapa kau? Siapa kau mau ngatur Tuhan? Kau atur Tuhan harus jadi bayi. Kalau kau mengatakan kurang kerjaan, lebih kurang kerjaan lagi Tuhan kau. Ngapain dia coba pecahkan perawan? Coba, ngapain dia masuk ke dalam perutnya orang? Untuk apa? Intip-intip gitu. Itu Tuhan kamu kurang kerjaan itu Tuhanmu. Kalau kau berpikir kayak begitu, Tuhanmu ngapain harus mati digantung? Ngapain? Kan dia tinggal mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai perkara kan? Kenapa harus konyol kayak begitu? Harusnya kalau Tuhan itu bisa jadi manusia, harusnya kalau dia bisa jadi manusia, setiap hari dia turun ke Indonesia, turun ke Jepang, turun ke Belanda, turun ke Amerika. Kalau dia hanya turun ke Israel, tidak adil Tuhan kau itu. Adil Tuhan kau. Itu buktinya. Kenapa dia turun hanya di Israel? Harusnya turun di Indonesia juga dong. Dan kalau dia turun jangan cuma dalam bentuk laki-laki, dia juga harus dalam bentuk perempuan. Dan kalau dia datang jangan hanya bentuk manusia, dia harus datang dalam bentuk monyet, dalam bentuk sapi. Dia harus adil kepada ciptaannya. Kalau memang Tuhan itu bisa menjadi makhluk, Tuhanmu harus jadi monyet, harus jadi biawak, harus jadi kuda, harus jadi semut supaya adil. Loh kok kenapa kamu jadi ngatur-ngatur Tuhan? Pertanyaanmu tuyul. Begitulah hakikatnya pertanyaanmu. Kenapa Tuhan menciptakan babi, habis itu kita dilarang makan babi? Ya makan ajanya. Biar kau dilarang Tuhan, kan Tuhan kau nggak lihat, hanya Tuhan yang melihat kau. Walaupun kau dilarang, makan aja. Kan nggak ada paksaan juga nya. Tuhan hanya mengatakan jangan ki makan babi. Tapi kalau mau ki makan babi, makan saja. Tapi ingat ki, ingat, siapa yang melanggar perintah Tuhan ada neraka. Siapa yang taat kepada perintah Tuhan ada surga. Perintah Tuhannya jangan makan babi, kamu makan, berarti kau melanggar. Kalau kau melanggar, apa hukumannya kalau melanggar? Hah? Apa hukumannya kalau melanggar? Neraka. Neraka. Apa? Kenapa Yesusmu? Kenapa bintang timurmu? Kenapa? Bintang Sudah timur dibungkus semuanya. Nah itu ajaran siapa itu? Di mana Yesus pernah mengajarkan ketika dia hidup bersama dengan orang Yahudi selama 33 tahun. Bahkan tadi saya membacakan Yohanes 8:1 perikop. Jika Abraham adalah bapakmu, kenapa kamu masih mau membunuh aku? Itulah sebabnya kau tidak bisa mendengarkan firman yang kusampaikan kepadamu, karena kau tidak berasal dari Allah, kau berasal dari bapakmu. Siapa bapakmu? Lucifer, sang manusia bertato. Yesus menebus dosa, enak kali. Kamu tahu nggak?
Kok konsep itu bukan hanya sekarang konsep itu. Konsep itu pertama kali muncul di mana? Muncul di Roma, Yunani. Kau tahu dosa-dosa orang 2000 tahun yang lalu? Tahu? Kamu tahu perilaku mereka? Ada yang makan anaknya sendiri, asal kau tahu. Ada yang perkosa ibu kandungnya sendiri. Ada yang perkosa anak kandungnya sendiri. Kau tahu itu? Dosa-dosa mereka ini ditanggung anaknya orang di atas tiang salib. Itu maksud lo? Enak kali. Mana ada ajaran kayak begitu? Mana ada? Dengan matinya Yesus, dia telah menghapus dosa-dosa kita di atas tiang salib. Dosa yang mana? Memperkosa ayam, memperkosa sapi, memperkosa buaya. Itu diampuni semua tuh. Apalagi perkosa anak kandung sendiri, perkosa ibu sendiri. Itu apa itu namanya? Di mana kau dapat ajaran kayak begitu? Siapa yang ngajarin? Di mana Yesus pernah menerangkan itu? Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan dibangkitkan dan akan diberi ganjaran berdasarkan perbuatan masing-masing. Kau tidak sadar itu? Nggak sadar itu? Yesus mengatakan apa? Perbanyaklah harta surga, sebab harta surga tidak lekang dimakan karat. Apa harta surga itu? Mobil, HP, komputer? Bukan. Harta surga itu adalah amalan baik. Makanya dikatakan kasihilah Tuhanmu. Bagaimana cara manusia mengasihi Tuhan? Dengan melanggar perintahnya. Konyol itu namanya. Mengasihi Tuhan cara baca di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Apa cara mengasihi Tuhan? Mentaati dengan sungguh-sungguh, melaksanakan segala ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah, larangan Tuhan dengan setia. Itu kasih. Di mana kau dapatkan kasih? Dengan mengatakan hukum Taurat dan segala perintah yang ada di dalamnya telah dihapuskan dengan matinya anak Maria di atas tiang salib. Para kali bah. Di mana kau dapat ajaran kayak begitu? Dari mana? Dari makhluk yang bertato di pahanya. Paham? Melalui siapa? Melalui nabinya, melalui rasulnya, melalui utusannya. Siapa utusannya? Pak Ulus dan kawan-kawan. Nggak sadar sampai sana. Tato. Siapa yang bertato? Yesus bertato kan? Yesus yang datang setelah Yesus asli terangkat ke langit, kan ada Yesus datang. Dikabarkan oleh Wahyu, penulis Wahyu yaitu Markus, yang biasa disebut juga Matius, Yohanes. Itu yang mengajarkan kalian kan? Yesus bertato di pahanya bedeng. Kapan Yesus asli ini? Kapan Yesus asli ini? Tahu saya Yesus yang asli itu bertatonya di telapak tangan. Siapa? Pindah lagi, tatonya pindah lagi. Yesus yang asli. Enggak, Yesaya 49 ayat 16. Yesaya 49 ayat 16. Ada. Masa sih? Iya. Serius itu? Darius. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang. Berarti yang di paha bener palsu kalau gitu. Palsu berarti palsu. Benar palsu. Ternyata yang dilukis itu di telapak tangan, bukan di paha. Mengkonfirmasi dia. Tapi tak ada hubungannya ini sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. ada. Sama-sama ngebawa. Nah, Bintang Timur tatonya di mana Bang Handi? Hah? Bintang Timur Di paha tadi. di paha. Tertulis di mana itu? Wahyu 19 nomor 16. Ketahuan kan? Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis, "Hey! Makula man rasai tante." Ini preman pasar ini pakai tato di paha. Dan Yesus tidak pernah ketika dia datang yang asli ya, di tengah-tengah Bani Israel yang melakukan tato itu tidak ada. Kenapa? Karena Yesus paham itu dilarang di dalam ajaran agamanya. Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab yang saya sampaikan kepada kamu barusan, bahwasanya Yesus mengatakan Imamat mengatakan jangan kamu bertato, itu nggak boleh. Paham nggak sampai sini?
Paham nggak sampai sini, Om? Om? Udahlah, hibur aja lah dirimu sendiri. Ampun dia kau bisa katakan. Aku hibur diriku, sementara kau nangis. Nggak adil itu namanya. Ayolah kita tertawa sama-sama, belajar sama-sama. Ayo, jangan kamu berpikir Bang Suma benci. Enggak. Aku nggak dapat perpuluhan. Saya hanya memberikan pemahaman kepada saudara bahwa selama ini ada oknum yang mendapatkan keuntungan pada saat akal kalian dimatikan. Mereka justru punya tabungan, menumpu harta sampai ke langit. Kamu nggak sadar itu. Kamu nggak sadar itu, Bung. Coba analisa sederhana saja. Dari mana dasarnya perpuluhan masih dilakukan di gereja? Bukankah di dalam Efesus 2:15 bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala apa yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk perpuluhan. Apa buktinya? Sunat dibatalin, haramnya babi dibatalin, sabat dibatalin. Kenapa giliran perpuluhan tidak dibatalin? Berarti ini agama akal-akalan. Yang lain yang merugikan dibatalin, yang menguntungkan diterusin. Padahal perpuluhan itu hak milik kepunyaan suku Lewi. Ada enggak pendetamu dari suku Lewi? Ada enggak? Terus kalian itu yang ngemis dengan alasan kotak amal itu yang disebut sempurna atau apa? Oh, tidak ada orang mengemis dengan kotak amal. Tak ada. Orang datang membawa kotak amal ke rumah, berarti orang itu memberikan jalan ke surga. Tak ada paksaan dalam berimpak, dalam bersedekah. Mana ada pernah paksaan? Tidak seperti perpuluhan. Tidak ada paksaan dalam bersedekah. Namanya saja sedekah. Dan sedekah dalam Islam itu adalah amalan yang mampu menghapuskan dosa. Sedekah infak. Begitu juga dalam ajaran orang Yahudi. Infak sedekah itu bisa menghapuskan dosa. Makanya belajar. Bukan anaknya orang dibunuh, ditombak, ditampar, dilulahin, ditelanjangin menghapuskan dosa. Itu ajaran apa itu? Hah? Ajaran apa itu yang kayak gitu-gitu? Kok barbar kali? Ajaran apa itu, Bang? Harus bunuh orang untuk menyelamatkan orang lain. Itu ajaran dari mana? Coba ya, Tuhan menenggelamkan kaumnya Nabi Nuh. Tuhan memborbardir kaumnya Nabi Lut. Nabi Adam dikeluarkan dari Taman Eden karena kemarahan Tuhan akan dosa yang mereka lakukan. Orang-orang yang tidak melakukan dosa pada zaman Nabi Nuh semuanya dibunuh, semuanya tenggelam. Padahal mereka tidak melakukan dosa, bukan semuanya. Anak-anak lahir yang baru lahir apakah juga ikut terlibat? Tidak. Ada yang belum balik apakah terlibat? Tidak. Tapi Allah tenggelamkan semuanya. Giliran orang Roma di mana-mana melakukan penjajahan. Kerajaan Roma menekan semua wilayah yang dijajah. Tuhan justru datang menghapuskan dosa-dosa mereka dengan menjadi seenggok bayi, lalu mati, dibunuh, digantung di atas pohon. Jago kali. Kenapa Tuhan tidak datang menjadi bayi pada saat kaumnya Nabi Nuh melakukan kemaksiatan? Kenapa Tuhan tidak datang ketika kaumnya Nabi Lot melakukan Sodom dan seterusnya? Kenapa Tuhanmu tidak datang pada saat itu? Kenapa? Kenapa Tuhanmu tidak membela bangsa Palestina sekarang? Allah mengatakan wa qulil haqqu mir rabbikum, segala kebenaran itu sudah dituangkan di atas muka bumi ini. Silakan berjalan sesuai dengan selera. Silakan Anda melakukan sesuai dengan selera. Mau Anda beriman silakan beriman, mau Anda kafir silakan kafir. Allah memberikan kebebasan di atas muka bumi ini.
Tidak, Allah mengatakan wah ini umatku umatku Palestina dijajah oleh, itu bukan Tuhan, itu dewa-dewa koclo. Itu dewa-dewa, itu pemahaman dewa-dewa yang kayak gitu-gitu. Dikarenakan karena dia dijajah, dewanya turun membawa panah. Parah kali lah kau ini. Gak ada yang kayak gitu-gitu. Allah memberikan manusia akal untuk kemudian memikirkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang tipuan, mana yang asli. Itu akal yang Allah kasih. Kalau kita tidak diberikan akal, kita seperti binatang. Untuk apa kemudian kita dicipta kalau kita seperti binatang? Untuk apa tubuh sempurna ini kalau kita hanya seperti binatang? Untuk apa? Kita diciptakan oleh Allah dengan seperangkat akal untuk memilih mana baik, mana yang buruk. Jangan ikut-ikutan. Jangan mentang-mentang orang tua kita, kakek kita menyembah kepada oknum yang bukan Tuhan, kita pun ikut-ikutan. Lalu mana akal kita? Mana akal kita? Kalau salah-salah, kalau benar-benar ajaran yang kita anut dari lahir salah, akui salah. Ngapain dipertahankan kalau keliru? Ngapain? Karena Tuhan memberikan kita pilihan, Tuhan memberikan kita akal, Tuhan memberikan kita kebebasan. Sekarang Anda masuk ke dalam kamar, kunci kamar Anda dari dalam, apapun Anda bisa lakukan. Anda mau salto-salto, Anda mau gorok leher, Anda mau onani, Anda mau meludah ke atas sambil baring, bisa Anda lakukan, tak ada yang melarang. Kalau kemudian Anda mengatakan bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia, maka bisa jadi Tuhanmu turun lewat jendela. Jangan kau lakukan itu sendiri, biar aku bantu kawan. Itu kalau Tuhan bisa jadi orang. Tapi itu tidak mungkin. Tidak mungkin Tuhan berhenti menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin Tuhan menjadi bukan Tuhan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Dan yang menciptakan manusia menjadi Tuhan itu hanya agamamu. Bang Zuma, Agamamu. assalamualaikum. Limit dulu. Bang, orang lagi ngomong kok itu, Bang. Jadi kenapa sih? hanya di agamamu yang menciptakan dan mengadakan Tuhannya sendiri. Apesnya agamamu membentuk Tuhan dari anaknya orang yang tidak pernah mengajarkan dirinya adalah pencipta alam semesta yang maha suci lagi maha tinggi. Gak pernah. Kecuali yang palsu. Yang palsu iya, akulah AO Alfa Omega, yang awal dan akhir. Siapa yang mengajarkan itu? Siapa yang mengajarkan? Makhluk yang mengaku Yesus yang adalah bintang timur. Yesus yang datang kepada Bani Israel pernah nggak mengatakan itu? Akulah awal, akulah akhir. Pernah nggak Yesus mengatakan itu? Enggak. Pernah? Nggak pernah. Yesus yang datang pada zaman Bani Israel kedatangan makhluk yang lahir tanpa ayah, yang adalah Mesias bagi mereka. Dia mengatakan apa? Coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 31. Bantu saya baca. Coba. Berani baca? Berani baca? Ini pengakuan Yesus. Bentar. Silakan. Silakan Anda baca. Saya diam-diam dulu. Astagfirullah. Situ Yesus mengikuti segala perintah Bapa. Coba kau baca Yohanes 14:31. Biarin. Baca. Yohanes 14:31. Yohanes Orang Yohanes 3:4. Iya, orang Indonesia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Ini kata Yesus. Kata Yesus, tetapi orang Indonesia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Mana perintah Yesus kemudian? Untuk menyembah dirinya? Ada. Untuk mempertuhankan dirinya? Ada. Untuk mengibadahi dirinya? Ada. Itu dia bilang Bapa.
Iya. Tetapi orang Indonesia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapak dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku. Ada enggak perintah Bapak kepada Yesus, ajarkan kepada orang Indonesia untuk mempertuhankan dirimu? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada? Hei, Ada tuh. tunjukkan dalilnya di mana. Silakan. 1, 2. Banyak aku cari sendiri. Nah, inilah tanda-tanda bahwa kamu itu adalah pengikut Lucifer, pengikut Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kedeng. Iya, terima kasih nih. Itu buktinya kamu itu pengikut Lucifer. Dengan gampangnya kau mengatakan ada. Ini kita berbicara mengenai keyakinan. Ini berbicara kepercayaan. Ini berbicara mengenai agama. Salah kita memilih keyakinan, maka neraka. Masakan hal yang sangat prinsip kita minta. Mana buktinya? Yesus mengatakan, sembahlah aku, ibadahilah aku. Anda mengatakan, ada. Mana? Cari sendiri. Ini bukan jawaban orang yang berkeyakinan penuh terhadap Bibelnya, kitabnya. Ini adalah orang yang cuma ikut-ikutan saja. Jangan kayak begitu, kawan. Kalau Anda terlanjur masuk di dalam dunia debat agama, kesempatan Anda untuk belajar. Jangan gengsi. Kalau yang mengajarkan, yang menyampaikan itu adalah umat Islam tapi benar, terima. Yesus mengatakan demikian. Siapa yang mengatakan? Bang Suma, di mana dalilnya? Yohanes 14:31. Jangan karena kebencianmu kepada pribadi Bang Suma, Anda melupakan apa yang Yesus katakan dalam Bible. Ini saya cuma sebagai perpanjangan tangan karena perintah dari Al-Quran. Berilah peringatan kepada orang. Tugasmu hanya memberi peringatan. Ya, saya beri peringatan. Yesus mengatakan supaya orang Indonesia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus ini menerima perintah. Berarti dia bukan Tuhan. Dia adalah Rasul Tuhan. Rasul Tuhan tidak mungkin setelah naik ke langit turun mengaku Tuhan. Tidak mungkin. Sementara dia mengatakan begini, camkanlah, jika ada orang yang berkata aku ada di padang gurun, Yesus ada di padang gurun, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, kata Yesus. Berarti akan ada apa? Ada Yesus palsu. Yesus terangkat ke langit, 20 tahun setelahnya kemudian muncul makhluk mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Kompak kali dengan nabinya. Sang nabi bertanya, siapakah engkau Tuhan? Dari mana sang nabi ini tahu? Dari mana? Nabi ini tahu dari mana? Kalau itu adalah Tuhan. Masa kan ada orang ketuk pintu, tok 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 tok, Assalamualaikum. Yang di dalam karena nggak tahu siapa yang tok 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 tok, langsung menjawab, siapakah engkau Tuhan? Yang di luar yang di luar karena iseng, akulah Tuhan dari Samarinda. Wah, parah kali. Akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kau aniaya. Berarti makhluk ini mengaku manusia. Oke, mengaku manusia. Kalau mengaku manusia berarti mengaku Mesias. Apa pembuktiannya dia mengaku Mesias? 70 tahun kemudian, aku Yesus, keturunan Daud, bintang timur. Bintang timur berarti Halal bin Zakar. Siapa dia? Lucipe. Bang Zuma, tadi apa itu? Bang Zuma bilang Tuhan tidak pernah membela
Palestina bagaimana katanya Tuhan tidak pernah membela sebuah kaum yang diserang dari musuhnya, maksudnya bagaimana? Iya, Tuhan itu tidak mungkin kemudian seperti apa yang Anda inginkan, kayak cerita pewayangan. Gak mungkin. Bagaimana kemudian Krishna turun dengan membawa panah, sekali lepas panah ada 1000 anak panah, kemudian apa-apaan kayak gitu. Tuhan tidak seperti itu. Jadi Tuhan nggak membela umatnya. Tuhan memberikan perintah dalam Al-Quranul Karim, sudah diturunkan semua pembelaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya, kepada hambanya, kepada makhluknya. Diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ini kayak di Palestina ini, bagaimana nih orang-orang Palestina? Kenapa Tuhan tidak datang turun membantu? Maksudnya turun membantu itu kayak mana? Ya kan, warga Palestina sekarang sedang dibombardir Israel. Kenapa kalian nggak panggil Allah untuk hancurkan umat Israel? Mereka yang berjuang di sana itu langsung masuk surga loh. Iya, jadi mereka nggak dibantu dong. Kapan datang pertolongan Tuhan? Mereka kemudian mati berjuang di sana itu masuk surga. Syahid mereka itu. Iya, pertanyaan saya kenapa Tuhan tidak datang untuk menolong mereka? Menolong bagaimana maksudnya? Bukankah kami umat Islam sedunia sudah memberikan bantuan, sudah memberikan infak sedekah untuk menghidupi saudara-saudara kami di sana? Itu sudah pertolongan dari Tuhan. Maksudnya Bukan gimana? itu, Tuhan sendiri yang datang terus bantai itu umat-umat Israel. Ya gampang kayak gitu. Mati nih. Hancur. Cepet gigi, cepet isi. Dia maunya begini loh, taruh izin. Dia maunya begini. Waktu Yesus negaranya dijajah oleh Romawi, tidak ada yang bisa mengalahkan Romawi. Terpaksa Tuhannya turun menjadi manusia. Tuhannya yang dihajar oleh Romawi. Begitu. Tuhanmu, sembahanmu saja yang kamu katakan bisa jadi manusia, ketika dia datang jadi manusia, bukannya membebaskan Yerusalem atau orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel dari tekanan penjajahan Romawi, malah dia yang mati digantung. Kayak mana ceritanya? Oh itu beda konteksnya. Konteksnya nih. Coba kamu buka 2 Raja-Raja 19 ayat 35. Ini konteksnya jauh beda. Malaikat Tuhan keluar muncul. Sini raja apa nih? Raja Hezekiah dia. Ya, kan ini pintar. kerajaan Yahudi. Pintar. Nah, karena mereka ini adalah nabi-nabi kecil bagi Bani Israel. Sedangkan sekarang sudah tak ada lagi nabi. Gak ada lagi nabi yang diutus. Semuanya Tidak usah harus nabi untuk panggil Tuhan. Kau bisa panggil Tuhan kalau digempur, kau bisa panggil Tuhan yang sama yang di perjanjian lama akan turun dengan cara yang sama. Dia kirim malaikatnya, boom. Emang roh perewangan kayak gitu gurun dah. Saya sendiri banyak pengalaman langsung mukjizat asli dari Tuhan. Tuhan yang sama ini yang tolong nabi-nabi di perjanjian lama datang ke sama saya. Terus? Ya gitu, karena saya percaya Yesus itu Tuhan. Jadi Tuhan yang mana datang kepadamu? Yesus kan? Iya, Tuhan Yesus itu Tuhan Allah yang sama di perjanjian lama. Bagus. Berarti Mesias palsu datang kepadamu. Itulah dibilang. Nah, bagaimana kau tahu bahwa itu asli? Bagaimana nabi-nabi di perjanjian lama Saya lama tanya, bahwa bagaimana kamu bisa tahu bahwa itu Yesus asli? Ya, saya merasakan dan melihat kekuatannya dan kuasanya. Ada tato di pahanya enggak? Ya, saya nggak lihat langsung. Maksudnya saya lihat kuasanya, kekuatannya, mujizatnya. Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu aku di sini, aku di sana, jangan kau percaya. Kami tidak percaya, karena Yesus mengatakan jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan datang. Berarti kamu termasuk nabi palsu. Itu pengakuan Yesus.
Coba Anda baca kisah para pewarta 1 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Malaikat berkata kepada orang-orang yang ada di Galilea, "Wahai orang-orang Galilea, apa yang kau lihat Yesus naik ke langit, begitu jugalah kemudian Yesus datang untuk yang kedua kalinya." Bagaimana Yesus ketika naik ke langit? Lengkap dengan zakarnya kan? Lengkap dengan mata kaki, lengkap dengan tangan, wajahnya, tubuhnya, ya kan? Begitulah kedatangan Yesus yang kedua nanti, ditandai dengan tubuhnya juga turun, bukan hanya suara. Akulah Yesus. Mana ada kayak gitu? Gak ada tertawa-tertawa, langsung aku Yesus. Tunas Daud, Sambintang Timur, Gilang Gemilang. Itu siapa yang mengaku Bintang Timur? Siapa tuh? Yang membimbing Paulus menulis 13 kitab. Siapa itu? Siapa? Woi! Sudah nggak ada kah? Turun lah Cipe. Sudah capuk, nggak ada lagi, habis, tenggelam. Matungi. Lampake mai ko Martinus. Tenap na lipat nak ke bicara. Teman-teman, ini pestanya udah pada kabur. Udah waktunya jam 3 Banyuwangi, nanti istirahat lagi, sebentar lagi istirahat. Kita sudah dulu live ini teman-teman. Selamat beristirahat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih ya. Mohon maaf kalau saya mengacaukan komalnya. Dan teman-teman di bawah, terima kasih juga telah bersama sampai subuh hari ini. Begitu juga yang ada di YouTube, terima kasih atas kebersamaan kalian. Rapatkan barisan, luruskan saf. Kita tutup majelis kita. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Waalaikumsalam warahmatullahi jaga anak keturunan kita dari pengaruh ajaran di luar dari Islam. Oke, sepakat? Sepakat dong. Sepakat. Masya Allah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat guru dah. Iya, terima kasih. Oke. Saya pamit tidur duluan. Siap. Siap. Masya Allah, terima kasih atas wejangannya, luar biasa. Aduh. Membuat Oten nggak bisa lagi narasi, udah kehabisan kata apa yang mau dibantah. Yang lucu itu tadi malah mengatakan, mengkonfirmasi kalau ternyata yang tertulis di pahanya itu bukan Yesus. Oh ini ada Pak Berarti memang Jamson. benar-benar Bintang Timur itu. Aduh, kacau dia ini ah. Ya, Jamson silakan. monitor. Pak Jamson monitor. Pak Jamson. Oh Jamson. Selamat pagi Pak Jamson. Pagi. Oh mak, baru bangun tidur Pak. Mulai mikir Pak Jameson itu host. Ini Pak Jamson Kristen atau apa Pak Jamson? Oh Muslim. Oh mak, bang. Hampir mau Pak Jameson. Zong. Agak lama. Mati balik. Hampir mau Pak Jameson. Hampir mau ke Kuropol. Aduh.
Tindri di Komal, alamak jang. Tapi menarik tadi Bang Hos, ada apa? Ada satu masukan dari Bang Zuma tadi. Jadi teman-teman yang di bawah, jadi kalau nanti ada mimpi atau apa ya bertemu Yesus, tolong suruh angkat dulu paha sebelah kanan ya. Kalau ada tato King of apa gitu ya. Nah, itu dia asli itu. Enggak, saya takutnya Bang Polopo pada saat diangkat pahanya ternyata tatonya bukan tato naga tapi Hello Kitty. atau Nagasikoy. Kan dulu otennya host. Siap, Satali. Karena ada itu tato yang biasanya yang di apa, yang gula-gula kan, yang digosok-gosok, yang pakai stiker kan, nah itu biasa itu. Aduh. Berangkasku menumpuk ini Ustaz Ali. Aturlah, diatur. Aman. Aduh. Nah, pecu Pak Johnson tahu, pecu. Bapak penguasa kerajaan di sorga turun ke bumi karena nggak ada kerjaan di sorga. Itu namanya pongoro beleng-beleng. Aduh, masa disuruh Allah turun ke bumi bantu yang di sana. Beda Tuhanmu Ces, Tuhanmu gabut, makanya turun ke dunia. Aduh. Tapi begini, Mas Hos, kira-kira berani diturun lagi satu kali nanti ya? Israel ini bahaya drone-nya. Kalau dulu masih pakai tombak kan, sekarang Coba turun Bang Polopo, langsung disambut sama tentara Romawi. Dia bilang, tidak kapok kau datang, tidak kapot. Orang tidak kapok. Aduh, aneh-aneh hotel. Ini ada Pak Pendeta Bang Polopo. Dia DM saya, ya kan, tentang masalah dialog. Dia mau cari kawan, cari lawan. Iya. Itu mau cari lawan. Lawan seperti apa yang dicari? Karena banyak tipenya di sini kan. Iya. Kalau saya ya lumayan juga lah dianya. Modelnya bertato ada Pak Polopo. Tapi pintar di bahasa Indonesia, bisa dibedakan utusan dengan pengutus atau aku dengan dia. Itu persyaratannya saya harus. Tapi kalau saya Bang Polopo, syarat untuk naik di Komal minimal harus ditanya dulu nilai raportnya agama, matematika sama bahasa Indonesia itu dulu. Itu kan standarnya Bang Blender kan gitu. Enggak, yang penting bisa membedakan antara aku dan dia. Sudah itu aja syaratnya saya. Kalau nggak bisa ya jangan lagi. Habis Tadi rokok. aja Bang Palopo, untuk Yeah. percaya Yesus beda dengan Bapak perlu 1 jam. Awalnya kan ngotot sekali, apapun pembahasannya, pokoknya Yohanes 10:30 bawa ke ayat ini beda. Enggak, tetap Yohanes 10:30 Yesus dengan Bapa satu. Terakhir di satu-satu pada mulanya. Terakhir dia nyerah ketika Yesus berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Ketakutan, nggak apa benar kau percaya Bapak ketakutan? Oh beda itu, ya udah berarti lain kan? Ya udahlah. Kuat bener ya doktrinnya, aduh.
Ya risikonya Ustaz Alif bawa Yohanes 10:30 jadi bahan gorengan langsung. Saat kayak gitu itu perlu di ronsen tak ya? Mungkin kalau di ronsen ini siapa itu ya? Bisa pakai ronsen rohani itu. Wah, Jadi gini Ustaz, saya baru aja tadi naik di Komal siapa itu, pendeta atau apa. Pertanyaan lucu, apakah umat Islam akan mengenal Allah tanpa Nabi Muhammad? Lah loh, aneh aku bilang pertanyaan. Umat Islam itu menjelaskan Allah, siapakah Allah itu di dalam Al-Quran. Akan gitu. Jadi lucu-lucu pertanyaan aja salah. Aku bilang gimana kau mau menjawab? Dikik lah aku. Itulah gunanya receiver. Itulah gunanya Lucifer itu membuat orang receivernya rusak. Jadi Lucifer ini merusak receiver. Gitu. Kurang ajar nih Lucifer itu. Ada lagi pertanyaannya lucu juga tadi. Siapa nama Tuhan Allahmu? Ah loh, macam mana aku mau menjawab? Siapa nama Tuhan Allahmu? Ya kayak gini nanyanya. Siapa nama Presiden Jokowi? Ini Saifullah di bawah, naik kok Teso. Dari tadi kok itu koin-koin saya kok pikir, baru kok tidak Nih. kirim-kirim. Armed Arito nang Medan. Typing naik aja. jambakin aja Ustaz. Pokoknya yang macam-macam jambak gitu. Emang dia ada rambutnya? cekik Ustaz, enggak ada cekik udah. Ya naik aja. Kita bernarasi atau membuat sebuah statement itu harus ada dalilnya. Karena ini menarik pernyataan dia. Islam ajaran sesat, masa membunuh masuk surga. Lupa kau ini. Lupa. Salah kau ini. Salah tunjuk kau ini. Salah tunjuk serius. Tapi tadinya aku nggak mau ngasih tahu biar naik dulu. Kenapa saya bilang salah tunjuk? Justru dalam keyakinanmu Tuhanmu dibunuh, orang bisa masuk surga. Waduh. Kenapa aku dijambak? Aku lagi nonton di bawah. Gak capek kita begini terus kan? Itu blokir Reban udah masuk, udah kayak logika dia. Apa pula? Udah ke Pak Pendeta, komando Pak Pendeta. Nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas lah itu, Bang. Nggak usah ngapain. Gak seru lagi gitu. Oke lah, kita kasih seru dulu, Bang Alif. Tuhan jadi nggak tahu rasa takut gitu. Udahlah, capek kita udah. Gimana? Ya udah. Lanjut aja Madu layani. Gimana Bang? Tuhan Enggak, tadi aku nonton dibilang Tuhan tahu nggak rasa takut. Kalau dia nggak tahu berarti dia nggak sempurna. Oh, berarti Tuhan juga punya rasa takut gitu ya. Bagaimana dia cara dia tahu? Coba dulu. Ayo Bang Alif, Apa sih ini? Enggak, lucu juga gitu loh Ustaz. Tadi Tuhannya dia bisa takut. Alpha Omega ini memang Kristen ya? Iya, Kristen. Iya, yang ketakutan itu Ngantuk semua sini, udah pada ngantuk kan? lah pertanyaanmu aja penuh tanda tanya. Enggak dong, kok tanya? Menurut Ceritanya kamu lagi Anda, terdesak, Tuhanmu tahu bagaimana kalau takut? Kan dia nggak justru suruh takut. Tuhanmu yang ketakutan.